Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap atas akal pikiran yang diberikan, dan kita semua termasuk orang-orang yang selamat dari hisaban akal pikiran nanti di akhirat insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Pak DKM beserta pengurus ya. Pertama-tama saya mengucapkan tahniah ya, Pak. Karena ini pertemuan pertama setelah lebarannya. Nah, dah tos basi teu naon dah. Bongan pertama ieu mah. Libur nalami teuing nya panya. 350 tahun. Ya, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Dan saya mohon maaf juga datang terlambat banyak. Tadi aya mogok janten gentos ku Grab banyak. Untung si Mang Grabna ngebut. Alhamdulillahnya. Dan saya juga baru sembuh ya Bapak Ibu. Sepulang dari Tanah Suci. Kemarin dari Tanah Suci sudah umroh, itikaf dan lebaran di Masjidil Haram. Banyak. Kalau tidak salah sebelum berangkat juga sudah saya membicarakan hal ini ya dengan Bapak Ibu ya, dan mohon doa untuk kelancaran, dan alhamdulillah dilancarkan ya. Jadi kemarin kurang lebih 18 hari lah ya, 18 hari di di Mekah ya, di Tanah Suci. Itu kondisinya dalam keadaan berjejal ya. Banyak orang-orang, sampai ada berita mengatakan ada 5 juta ya, 5 juta. Umroh yang biasanya selesai 1-2 jam Pak, ini kemarin kami sampai 5 jam gitu ya, umroh. Ngarengsekeun umroh 5 jam Pak, dari bada zuhur sampai menjelang maghrib dalam keadaan saum, dan tengah hari ya panas terik begitu, berjejal. Pokoknya mah upami kain mah tos ledeh begitu banyak ya. Sudah ya, tapi kan pahalanya umroh di bulan Ramadan itu seperti pahala haji bersama Nabi begitu ya. Karena itu masyarakat ya, jamaah itu berlomba-lomba ingin mengikuti ya. Ada limpahan dari pending pandemi ya. Ada limpahan dari pending pandemi, kemudian juga ada jemaah Indonesia dan Malaysia yang waiting list hajinya terlalu lama. Umroh heula gitunya. Kemudian ada juga orang Arab yang turun gunungnya. Orang Arab ge tarurun Pak, mengincar ya pahala haji begitu ya, umroh bulan Ramadan. Nah, materi kita hari ini ada sedikit oleh-oleh ya. Oleh-oleh selama 18 hari merenung di sana. Apa namanya? Yang saya perhatikan jamaah Indonesia itu Pak, Bu, itu paling getol pami balanja gitunya. Mohon. Tapi paling kedul upami diajak tawaf gitu. Ya. Jadi insya Allah hari ini ya, pertama kali ini membahas dulu oleh-oleh sedikit. Setelah itu ada materi
khusus menjawab pertanyaan dari jamaah tentang kontroversi salah satu tokoh ya pemimpin pesantren yang mengucapkan salam Yahudi di masjid gitu ya. Jadi dua ya, satu oleh-oleh, satu membahas kontroversi salam Yahudi di dalam masjid ya. Makanya kajiannya insya Allah sampai duhur ini ya. Nah, itu Pak Hajinya. Jadi Pak Haji sudah menyiapkan sarapan diganti jadi makan siang gitu. Nah, baik yang pertama motivasi tawaf dulu ya, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau agak lemes nih banyak masih kene kunang koleang gitu banyak mun nyarios tarik koleang bapaknya asa kasep katinggalna ti dieu teh gitu. Biasana mah kasep pisan gitu. Ya motivasi ibadah tawaf Pak. Ini Bapak Ibu di Masjidul Haram itu nanti kalau Bapak Ibu ke sana lagi ya, insya Allah ya amin. Yang diberi pahala besar adalah sholat dan tawaf. Ya, jamaah di Indonesia dari Indonesia itu kedul. Nah, uningan kedul kap PS apa kap ya ya Jabar Cup gitu dal PS Dul kedul. Nah, untuk melaksanakan ibadah tawaf dan lebih suka memilih tadarus. Bukan tidak boleh tadarus silahkan bagus, tapi tadarus Quran itu diberi pahala bukan dari keutamaan tempat. Tadarus baca Quran itu dari jumlah huruf dan tingkat pemahaman kita terhadap ayat. Itu Pak, pahala besar baca Quran mah. Eta mah bade di Masjidul Haram, bade di Masjid Baitul Mutakin, sami we pahala tadarus mah. Justru karena kita sedang di Masjidul Haram, yang diberi pahala besar itu adalah sholat. Kata Nabi berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. So, di Masjid Baitul Mutakin sekali di situ 100.000. Apa? Kalau dianalogikan besar pahalanya begitu ya. Di Masjid Baitul Mutakin pun berjamaah ya besar. Tapi besarnya itu kalau dibandingkan dengan berjamaah di sana di Masjidul Haram itu seperti 100.000 kali lipat, saking bedanya begitu ya. Ini 18 hari kemarin Bapak Ibu tiap hari sholat di sana kan luar biasa itu. Apalagi ditambah rajin melaksanakan sholat sunnah seperti duha ya, tarawih kan ada. Sampai ada jamaah yang bilang bercanda mungkin ya, Pak Ustadz cenah urang tos sabaraha kali sholat di dieu nya dikali 100.000 engke uih kalembur teu kedah sholat deui. Bakat tingku tos seueur pahalana cenah kitu nya. Eueuy eta mah banyak. Nah, yang kedua adalah tawaf ya. Tawaf sunnah itu kalau tawaf dalam rangkaian umroh kan Bapak Ibu pasti melaksanakan ya. Tapi di luar itu tawaf sunnah, nah jarang ada jamaah yang semangat. Maksudnya setiap hari tawaf. Kalau ibu-ibu rata-rata semangat deh ibu-ibunya. Jamaah kemarin yang saya bimbing kalau ibu-ibu sarumanget tah. Wih bapak-bapak ya. Upami diajak tawaf teh, aya we nyeri naon nya. Aduh Ustaz nyeri mastaka cenah kitu aya nu nyeri waos nya aya nu nyeri sampean rupi-rupi nyeri teh Pak tapi aneh pas adzan maghrib nuju buka di hotel mah teu aya nu nyeri nu tadi nyeri waos ge segut nya buka di hotel mah cek abdi teh pajin teh nyeri waosna alhamdulillah teu cenah aya mah cenah tangke mun diajak tawaf nyeri deui teh gitu. Jantan aya panyawat khusus di Masjidul Haram gitu. Ke hotel damang gitu nya. Nah, mungkin Bapak Ibu jamaah dia khususnya dari Indonesia itu kurang apa ya? Kurang memahami targhib ya, motivasi untuk ibadah tawaf. Nah, mari kita perhatikan satu ayat ya.
Dari sekian banyak ya ayat yang ada di dalam Al-Qur'an mengenai Masjidil Haram dan Ka'bah, ada satu ayat yang saya pikir ini bisa jadi motivasi untuk melaksanakan ibadah tawaf. Yaitu surah Al-Baqarah 125. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ja'alnal baita matsabatan linnasi wa amnan. Wa idz. Nah, kalau ada ayat dimulai dengan kata-kata wa idz begitu ya. Itu artinya ketika ayat ini turun kepada Nabi, kejadian ini sudah terjadi. Kalau ketika turun itu belum terjadi biasanya idza begitu ya. Idza apabila, kalau id itu sudah terjadi. Dan ingatlah ketika begitu ya menerjemahnya. Ja'alna, kami menjadikan. Kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan domir kata ganti kami ini menunjukkan keagungan, kemuliaan. Bukan artinya Allah itu ada banyak gitu ya. Atau misalkan ada juga yang mengatakan ini Allah dengan para malaikat, tidak. Nanti di ayat lain ada Allah berfirman kepada malaikat juga pakai kami, ya. Wa idz qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu. Ketika kami berfirman kepada malaikat tuh, malaikat tadi diajakan, tapi Allah tetap menggunakan kami. Apa ini? Ini kami ya dalam bentuk agung, pengagungan, li ta'zim. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya the royal we, gitunya. Royal we, kami yang royal. Di Sunda ge aya ningpanya. Sepuh urang kapungkur sok nyebat keneku kami lah. Nah, aku kami teh kan ku anjeunna teh. Karena anjeunna gaduh kemampuan, gaduh kekuasaan. Jadi ja'alna, kami menjadikan al-baita, Ka'bah, Baitullah, masabah. Tinggal Pak, masabah oleh terjemahan Depak diartikan tempat berkumpul. Nah, masabah itu diartikan tempat berkumpul. Ini kurang tepat begitu. Tidak mewadahi makna seluruhnya karena susah menerjemahnya. Ya bukan salah Depak, maksudnya ini karena kosakata di dalam bahasa Indonesia memang ya sedikit tidak sekaya bahasa Arab. Jadi kalau tempat berkumpul Pak, Bu, bahasa Arabnya itu majma'. Ya, jami'ah kumpul, mata gaya sholat Jumu'ah teh, kumpul kan Pak. Tempatnya disebut majma'. Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir, mereka bertemu di tempat berkumpulnya dua lautan. Surah Al-Kahfi disebutnya naon? Majma'ul Bahrain. Artinya tuh majma' tempat berkumpul mah. Iya mah sanes majma'. Bukan majma', ini masabah. Allah menjadikan Ka'bah sebagai masabah. Apa itu masabah? Artinya bukan majma', masabah. Lihat arti dari masabah nih. Masabah, Bapak Ibu, berasal dari kata masabatan, itu memang akar katanya ya, masdarnya. Berasal dari kata inilah nanti muncul istilah sawab atau saba, kata kerja. Saba atau sawab itu secara bahasa artinya membalas. Membalas. Kalau dibalas itu berarti diulang pekerjaan. Bapak teh salam, ku abdi dijawab salam, dibalas salamnya. Berarti salam itu diulang, gitunya. Juga berarti memberi penghargaan. Juga berarti melakukan berulang-ulang kali. Nah, makanya pahala disebut sawabnya di Al-Quran. Mangkana yuridu sawaba
dunia gininya. Wa may yuridu sawabal akhirah. Sawab itu pahala, ganjaran, balasan, dibalas ku Allah. Bapak beramal soleh, Allah memberi kebaikan, jadi kebaikannya diulang. Pakaian dalam bahasa Arab disebut siab. Sami tah. Satu akar kata siab. Dina surat Al-Mudassir, wasiyabaka fatohir, dan siab wasiyabaka, pakaianmu sucikanlah. Kenapa pakaian disebut siab? Dari kata sawab, saba, karena dipakai berulang-ulang. Ya. Dan ini kebaikan, menutup aurat, berpahala. Ada tidak pakaian yang sekali pakai? Rata-rata dipakai berulang-ulang. Oh ayah, nu sekali pakai naon? Kain ihram. Milik jamaah yang kopernya penuh dengan oleh-oleh. Pak Ustadz cenah bapak mah moal dicanak ieu kain ihram teh naon? Pinuh wolo dipiceun nya sekali pakai. Nu abi mah dibantu we da kosong koperna. Ya, jadi pakaian itu biasanya dipakai berulang-ulang. Imam Ibnu Katsir menjelaskan riwayat dari Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Firman Allah yang menyatakan wa id ja'alnal baita masabatan linnas, dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah itu tempat berkumpul. Masabah, apa artinya? Tempat yang dikunjungi manusia berulang-ulang. Yakni mereka tidak akan merasa puas dengan keperluan mereka darinya. Bapak Ibu tos berapa kali haji tos 7 kali, umroh tos 70 kali, teras ditaros deui hoyong keneh teu kaditu pasti ngawalerna hoyong. Daya kapok. Nya padahal mayar awis, jabat capek nya Pak Bu. Ari ka tempat wisata mah kan aya kapokna. Sok Bapak misalkan ka mana ka Pangandaran, aya kapokna. Aing teu hayang deh ka dieu deui lah kitu nya. Tapi pami ka Mekah mah, ka Ka'bah mah tidak ada merasa puas. Kata Ibnu Abbas, mereka datang kepadanya lalu kembali kepada keluarga, ya, pulang kampung, kemudian kembali lagi kepadanya. Hayo we hoyong kaditu. Leres teu? Kenapa manusia selalu ingin pergi ke sana? Karena Allah sudah menjadikan Ka'bah itu sebagai masabah ku Allah eta mah Pak. Ditanamkan rasa rindu, ditanamkan rasa ingin bertemu, ingin berangkat ke sana, itu Allah yang menanamkan. Nah, bahasa Quran nama masabah teh. Hese diterjemahkeunana nyatos tempat berkumpul gitu aja. Nah, makanya orang-orang datang terus ke sana, Pak. Berulang-ulang, tidak pernah berhenti. Ya, bukan dari sejak zaman Nabi Muhammad. Jauh ke belakang sebelum itu. Bayangkan sudah ribuan tahun orang-orang datang ke sana. Dari zaman Nabi Adam, ya Pak. Ka'bah itu berbentuk segi panjang. Lalu hancur oleh banjir Nabi Nuh, ya. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk merenovasinya, ya. Makanya di Quran disebutkan ada pondasinya kan? Ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah itu sudah ada pondasi. Dan itu berbentuk segi panjang. Sekarang menjadi segi 4. Itu dari zaman Nabi Muhammad pun sudah segi 4. Makanya di sebelah Ka'bah itu ada yang dibatasi pagar melengkung. Disebutnya Hijir Ismail. Kenapa dipagar begitu? Karena itu adalah bagian dalam Ka'bah dulunya. Bapak kalau tawaf harus muter di luar itu. Tidak boleh motong jalan gitunya. Tos ti ruknul syami sup we kitunya. Bijil-bijil ti ruknul Iraki tidak boleh. Itu berarti Bapak ngabelah Ka'bah. Makanya diberi pagar, itu menunjukkan Hijir Ismail itu dulunya adalah bagian dalam Ka'bah.
Dan bagian dalam Ka'bah itu adalah makanul ijabah, tempat diijabahnya doa. Dalilnya Siti Aisyah kan ingin masuk ke dalam Ka'bah ketika pembebasan kota Mekah. Ku Nabi teu dibukakeun panto Ka'bah. Nah, bisi dianggap KKN. Pedah istri Nabi hoyong melebet ke Ka'bah. Ka'bah ini dihormati oleh suku-suku di Arab di Mekah yang kepala sukunya saja belum pernah masuk ke tuh. Ya Aisyah hoyong lebat cek Nabi teh pi omongeun ieu. Maka kata Aisyah, Nabi menarik tanganku dan membawa aku ke Hijir Ismail. Kata Nabi, berdoalah di sini karena ini pun masih bagian dalam Ka'bah. Tuh. Jadi pami bapak nuju tawaf, rengset tawaf, lebet ke Hijir Ismail. Ngadoa di dinya banyak. Ngadoa we. Daripada pagelak-gelak nyium Hajar Aswad. Bade naon? Nyium Hajar Aswad itu hanya tanda untuk dimulainya tawaf. Kata Nabi kalau dekat silahkan cium. Kalau tidak bisa cium, disentuh. Kalau tidak bisa menyentuh, berisyarat. Ada tidak Nabi sebutkan keutamaannya? Tidak ada, sama saja. Lihat sabda Umar bin Khattab. Kata Umar ketika mencium Hajar Aswad bagaimana? Kalaulah aku tidak melihat Nabi menciummu, maka aku tidak akan mencium karena kamu hanya batu biasa. So, Pak, ini orang-orang malah berjejal untuk mencium Hajar Aswad. Jadi tidak usah berkecil hati kalau Bapak dan Ibu sudah pergi ke tanah suci tapi belum mencium Hajar Aswad, tidak apa-apa, ya. Cukup kita kalau jauh itu cukup dengan isyarat saja. Bismillahi wallahu akbar. Tak kena dicium. Jadi kisbah ya tuh Bapak. Gitu nya. Eta orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan dicara rium batur mah, orang negro. Nah, batur mah cara riumnya Bismillah wallahu akbar. Jadi kisbahnya. Kisbah ka saeta. Ya, ka askar gitu nu kumisan. Tidak usah, itu hanya tanda dimulai dan nanti berakhirnya satu putaran. Tuh nu bade paboro-boro mah. Lebat ka Hijir Ismail tempat ngadoa. Ieu mah Hijir Ismail kalah dipakai tempat barang hilang. Atuh nu naroong kadinya teh, HP urang mana cenah HP urang, loket urang. Urang keur ngadoa kieu. Ieu lah HP urang, loket urang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah masabah. Jadi Allah menjadikan tempat itu sebagai masabah wa amnan, dan tempat yang aman, ya. Dulu terjadi banyak peperangan di Jazirah Arab, tapi tidak ada yang berani melakukannya di kota Mekah, di sekitaran Masjidil Haram tidak ada. Aman, pokoknya buronan kadarinya tahnya nyumput teh. Minta perlindungan begitu ya. Perlindungan. Mari kita lihat kalimat selanjutnya. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah tempat makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah, kalimat terakhir inilah Bapak Ibu yang saya rasa bisa menjadi motivasi untuk kita melaksanakan ibadah tawaf. Allah berfirman, wa ahidna, dan kami perintahkan, ila Ibrahima, kepada Ibrahim. Saha Ibrahim teh? Hiji, nabi karena menerima wahyu. Dua, rasul karena diutus ke kaum Kaldan di negeri Ur, Irak, di Babylon. Rasul. Tiga, imam. Ya. Dina ayat surah Al-Baqarah kene Allah mengatakan wa inni ja'iluka linnasi imaman. Ibrahim, kami akan menjadikan kamu sebagai imam untuk manusia ini. Makanya dalam syariat Nabi Muhammad pun ada ibadah dari milah Ibrahim, ya. Karena kita posisinya seperti di dalam sholat. Kalau Ibrahim imam, kita ini sebagai makmum. Dan tugas makmum itu adalah mengikuti imam. Dan Nabi Muhammad SAW bangga mengikuti tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Meskipun di sisi Allah derajatnya lebih mulia Nabi Muhammad SAW, tapi dalam praktek ibadah Ibrahim jadi acuan para nabi, dicontoh ibadahnya begitu ya. Jadi imam di kalangan para nabi, di kalangan umat manusia dalam hal beribadah. Jadi Ibrahim punya pangkat
3. Ya, Nabi, Rasul, Imam. Gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. So, hebat tuh Pak gelarnya. Kekasih Allah. Bapak makan kekasih ibu. So, ibu kekasih bapak, iya mah kekasih Allah. Khalilullah yang hebat seperti ini diperintah ku Allah. Wa Ismaila, dan Nabi Ismail dan putranya yang soleh, yang ketika bapaknya bermimpi ya menyembelihmu, ini ro'aitu fil manami an adbahuka, aku melihat di dalam mimpiku menyembelihmu. Anak soleh ini menjawab, ya abati if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Coba ayat tuh ngurang kali sigah gitu. Mau ayatnya tepercanten cobian ke putra bapak. So tak ayeunanya uih ngaos ya jang, bapak tadi ngimpi mencit ujang cigana tabudak lumpat banyak. Bapak aing gelo cenah. Nabi Ismail mantek itu. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Hebat, anak hebat. Kenapa? Karena Ismail tahu ru'yatul anbiya'i al-wahyu, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya. Dan putra bapak pun kenapa lari begitu? Karena tahu, mimpi bapak itu bukan wahyu. Si bapak tuh bacaan cenah pasti eta mah. Nah, 2 orang hebat ini Bapak Ibu lihat diperintah oleh Allah an tohiro baiti, untuk membersihkan Masjidul Haram, rumahku, Baitullah, Ka'bah. Tinggal yang punya rumah Allah, ya. Yang disuruh membersihkannya Khalilullah, kekasih Allah, dan putranya yang soleh. Bersihan Ibrahim, bersihan. Untuk apa? Untuk dibersihkan dari kotoran secara fisik maupun batin, dari najis maupun dari kemusyrikan. Untuk siapa dibersihkan? Litoifin, bagi orang-orang yang tawaf. Kernu tawaf cek Allah teh bersihan, kernu tawaf. So Pak, yang punya rumah Allah, yang membersihkan Khalilullah dan putranya yang soleh, nutawapna bapak. Apakah tidak terasa ini satu kemuliaan? Eta masjid teh kapungkur mah henteu bersih gitu. Tina pamusyrikan, tina najis, bahkan pernah ada orang berzina di depan Ka'bah kan? Ada orang berzina di depan Ka'bah. Menurut legenda di Arab, dalam riwayat tarikh, itu orang yang berzina langsung jadi batu, dikutuk. Jadi ada orang yang berzina di hadapan Ka'bah itu. Ya, dulu itu kotor sekali dengan kemusyrikan, dengan najis. Maka dibersihkan oleh Ibrahim, oleh Ismail, karena itu rumah Allah. Untuk siapa dibersihkan? Allah sebutkan di sini litoifin, untuk orang-orang yang tawaf. Nu tawafna bapak grasok. Ya. Jadi yang punya rumah nih, misalkan ya abdi ya nya di Ciwastra di Buah Batu. Saya bilang ke istri saya, "Ma, bersihan bumi." Gitu. Ya ruang tamu bersihan. Naon? Bade aya si bapak-bapak sareng ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Mutakin sumping ka dieu. Dibersihkan. So, Pak, disayogikeun tempat. Ini kan kemuliaan bagi yang datang dari pemilik rumah begitu ya. Ini yang punya rumah Allah, yang membersihkan Nabi Allah, Khalilullah, dan putranya yang soleh, membersihkan rumah untuk orang-orang yang tawaf. Nu tawafna bapak sareng ibu. Jadi harus menjadi motivasi, karena Allah memuliakan kita sebagai tamu Allah, ya.
Tamu Allah, Pak. Urang teh kaditu teh jantan tamu. Mata doa-doa terakhir saya kemarin di sana itu meminta maaf kepada pemilik rumah, kepada Allah. Kalau selama di sana kami menjadi tamu yang tidak tahu diri begitu. Kirang sholatna, kirang ibadahna, itu Pak, banyak mengeluhna, banyak melewatkan ya amal solehna. Padahal Allah sudah mengundang kami untuk datang ke sana, dan gitu kan. Ini harus jadi motivasi begitu ya. Lito ifin bagi orang yang tawaf, wal akifin dan orang-orang yang itikaf, warukai sujud dan orang yang ruku dan sujud sholat tuh sakieu tah. Nu di pahalaan di Masjidil Haram, tawaf dan sholat. Gitu Pak. Sok Pak, kuriling gitu ya. 7 kuriling. Pami kamari mah memang nuju berjejal ya. Jalmi sekali tawaf teh 2 jam, 3 jam gitu Pak. 7 keliling itu ya. Tapi saatos Idul Fitri, nah, saatos Idul Fitri mah rada lenglang tuh Pak. Margi atos arwi. Sedangkan saya masih beberapa hari lah ya. 3 hari ya. Dari Idul Fitri itu masih di Mekah. Jantan karaos pisan lenglangna gitu. 45 menit tawaf ge nya 7 kuriling teh. Padahal nuju Ramadan mah 2 jam 3 jam. Tawaf lohor tos duhur tos salat duhur tawaf beres asar gitu ya. Tawaf asar beres maghrib buka gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini ya motivasi untuk melaksanakan ibadah tawaf. Jadi banyak nanti juga hadis-hadis yang menyebutkan keutamaannya ya, keutamaan tawaf itu. Dan Nabi Muhammad SAW paling gemar melaksanakan tawaf kalau beliau sedang berada di Mekah gitu ya. Nah, pamitiasa unggal dinten, pamitiasa sadinten tong sakali, 2 kali, 3 kali, sapotongna we cangkeng Bapak lah so. Potong cangkeng ku tawaf mah mulia daripada nguseup. So, hari nguseup kieu muka bingkang gitunya. Lah Bapak teh cenah bangga atuh da naon kadu eupan hebat pisan ya. Namege eupan teh dipasang lauk tos nolol buru atuh cenah. Mun teu nguseup naon goes? Ari goes kiat Bapak teh nya. Tawaf apa benten ieu mah tawafnya. Nah, nanti dalam sudut pandang eskatologi, Bapak juga ketika tawaf itu sedang menyumbang energi ya. Nah, kelah ieu mah dibahasna pokoknya ada energi bangunan energi penyalur energi terbaik begitu ya. Ada kubah sudah dipakai masjid itu. Ada juga piramid ya. Jadi piramid itu alat penyalur energi Pak, milik Firaun dulu di Mesirnya, bukan kuburan. Piramid itu salah satu spot begitu alat sihir ya. Karena piramid itu bangunan sihir yang hebat, ketika Firaun itu mati dikuburkan di piramid begitu. Jadi bukan sengaja dibangun untuk jadi kuburan, bukan. Bapak teh gaduh villa, yo villana hebat, megah di gunung, pas Bapak ngantunkeun dikurebkeun di villa gitu. Jadi villa teh sanes dibangun untuk kuburan Bapak, bukan. Karena tidak ada bangunan yang lebih bagus, lebih pantas begitulah dijadikan kuburan Raja Mesir, ya dijadikanlah piramid itu. Piramid itu alat sihir. Ya. Konon katanya orang yang ada di satu piramid bisa ngobrol dengan orang yang ada di piramida lain. Ada ya pakai sihir, ya. Jika telepon gitu Pak. Zaman Firaun kapungkur. Ya, saya punya teman orang Afrika. Waktu saya kuliah di Jepang, itu ada teman orang Afrika, Afrika Tengah, negara Benin, namanya si Amos. Cek si Amos, di Afrika itu banyak dukun bisa ngobrol tapi tidak pakai handphone, gitu. Ngobrol dengan sesama dukun dari jarak jauh tapi tidak pakai handphone. Ini ku sihir, Pak.
Nah, dan ada oktagon segi 8. Sekarang Bapak Ibu, karena kubah sudah dipakai masjid, piramida dipakai oleh tentara iblis itu sekarang. Orang kafir yang mau menguasai dunia, para pasukan iblis, para penyembah setan, ya, yang sekarang sedang menunggu-nunggu kedatangan Dajjal, itu membangun piramida-piramida modern. Ah, di mana-mana, biasanya dekat tempat hiburan. Jadi dengan kubah, dengan piramid itu tersalurkan energi itu, ya, diputar begitu. Energinya mau negatif atau mau positif tergantung ritual apa yang dilakukan manusia di sekitar bangunan. Kalau di masjid, kayak kubah. Nah, kubah ini penyalur energi. Lalu di dalam masjid orang sholat, ya, dikir, baca doa, baca Quran, energi yang dihasilkan otomatis positif, ya. Putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau positif putarannya itu muter itu pan teka tingali hungkul. Jika sinyal HP, ada sinyal HP aya pan Bapak sok kikian nuju naon Pak, milari sinyal jadi gitu. Tapi teka tingali kan, nah gitu gelombang di masjid. Masjid ini lautan energi positif. Matak betah di lebet masjid mah. Beda dengan di rumah sakit. Di rumah sakit mah meskipun Bapak tinggal di kamar VIP, anger tebetah. Naon energi negatif dari orang-orang yang sakit, ngeluh, nyeri gitu Pak. Jadi lautan energi negatif rumah sakit mah. Karunya eta dokter sareng perawat banyak unggal dinten tebetaheun atuh di rumah sakit. Bade rumah sakit megah siga kumaha wae. Di Jepang mah rumah sakit teh warnana biru, kayas, koneng gitu Pak siga TK. Dayan warna bodas, naon katanya mengurangi ketegangan pasien gitu. Benten eta mah energi negatif. Kalau masjid ini energi positif. Makanya tidak boleh diganggu dengan ritual lain-lain di masjid, tidak boleh jual beli Bapak teh kayaknya. Tidak boleh ngumumkan ke barang kehilangan, tidak boleh nagih hutang, nagih sametan teh kayaknya. Mata lamun urang nu juga nu sametan sing getol cicing di masjid. Curiganya. Nah, cenah si Bapak eta di masjid wae. Ada Ramadan itikaf terus lewat. Nya, terus Jul Qodah ieu mah, tapi cicing di masjid si horeng teh menghindari nu nagihnya, menghindari nu nagih. Naon hukumna pami ditagih di lebet masjid? Dibayar setengah kan gitu. Saur Nabi jatuh itu. Mun ditagih misalkan bapaknya, "Pak, kitan-kitan bade iraha mayar sametan." Di masjid ya nagih. Ah, sametan Bapak 1 juta, maka hukumna jantan 500.000. Cek Bapak teh enjing lah. Enjing teh Bapak teh di masjid kene. Cek nu nagih teh, "Pak, kumaha cenah ongko enjing ayeuna tos nya." Cek Bapak teh sia urang di masjid kene. 500 jantan 2,5. Oh, cenah si Bapak mah licik cenah. Nya sok belah 2,5 iraha, engke we sore atuh sore. Sore teh ditagih deui. Bapak dia mah. Untuk kitu nya. Pokoknya mah pada ditagih sabaraha kali di masjid tina 1 juta atus jantan 500.000 gitu. Ya. Ulah dietang 3 kali nagih berarti 3 kali potong gitu. Tidak boleh ya di masjid itu banyak tidak boleh, apalagi nanti mengucapkan salam Yahudi. Wah, nya pelanggaran eta mah Pak. Sok ieu urang ngerengsekeun heula. Tuh Pak, ini piramida-piramida modern ya. Dan mereka membuat itu di tempat hiburan. Di klub malam, di bar, konser musik, ya, orang-orang bermaksiat menari. Artinya energi negatif yang keluar nanti diputar itu, ya. Diputar. Kalau di masjid energi positif, mata enak, betah, banyak. Ibu betah tuh, calik di masjid benten kan? Nyage masjid teh misalkan tuh ari Baitul Mutakin mah megah sae kieu nya, masjid butuh teh masih sisi sawah, genah da. Nya. Sok saking genahna taroskeun ka bapak-bapak, bapak-bapak mah jumaahan wae tiasa bari nunutan. Nya.
Pamisim kuring di dia ngahotiban naik mimbar katinggal sadayana tuh Pak Haji katinggal nunutan teh nya pan cenah baelah jumaahan mah bari nunutan ge beres iraha eta teh gugahna nunutan pami jumaahan pas komat nya soca beureum damis baseuh teh nya pas komat teh pokna teh kanu sagigireun sakedeung teuing cenah khutbah teh ada sanes sakedeung khutbahna Pak kitu nya eta khotib sakitu dordar gelap jojorowokan damang nya naon betah atuh dari masjid mah nya lautan energi positif tah kitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ya piramida-piramida yang dibangun oleh para pengikut iblis. Ya, mau disebut pengikut iblis dan memang secara langsung atau tidak langsung ya. Ada penyembah setan secara langsung, ada juga yang memang pragmatis saja mendukung gerakan mereka demi keuntungan, begitu ya. Misalnya meskipun di KTP nama sanes penyembah iblis gitu ya. Bisa ateis, bisa agama-agama tertentu ya. Ini banyak piramida modern. Ini yang paling terkenal kan? Di Prancis ya. Di mana? Di Louvre begitu ya. Nah, banyak piramidanya ini di Lemurna tah ieu mah ya. Di Lemurna, lemur piramid aya ya. Kazakhstan, India, nya, Rusia. Pokoknya banyak lah ya, Dubai. Piramida-piramida modern. Ditambah Obelix. Obelix itu piramida yang ditinggikan. Jadi menara. Menara ujungnya piramid. Sama itu juga memancarkan energi, mengumpulkan energi. Matak dina parabola nih Pak aya nu kituan nya. Di tengahna aya piramida ya. Nah, ini di Amerika ya. Obelix itu ya piramida menara begitu ya, menara piramid. Obelix juga banyak ya. Di Paris, di Turki, di Roma ya, Buenos Aires, Argentina, Amerika, banyaklah pokoknya. Di seluruh dunia piramida dan obelix ini dibangun di mana-mana. Yang paling terkenal di Vatikan dan di Gedung Putihnya, White House. Itu ada ya. Ini terkenal. Untuk apa? Semuanya mencoba untuk menyalurkan energi negatif sehingga menyelimuti bumi gitu Pak. Hawa negatif gitu Pak. Jalmi teh mudah bermaksiat. Kata Nabi, kalau adzan maghrib berkumandang, maka masukkanlah anak-anakmu ya. Tutuplah pintu rumahmu dan juga tutuplah wadah-wadah airmu. Kenapa? Karena energi negatif sedang berkeliaran, sedang merajalela, setan-setan kata Nabi. Mata kening saur sepuh urang, bisi aya sanekala, bisi aya kalong wewe, bisi aya naon we pokona mah. Nu penting mah kedah ngampih. Dugi ka Irah, dugi ka Isa. Etos bada Isa mah teu naon. Tapi maghrib mah ngampih ka bumi. Coba, ini salah satu sunnah yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat modern sekarang. Maghrib rame kan di jalan, ya Pak. Sahur Nabi, maghrib mah ngampih ka bumi. Naon energi negatif. Sok Pak, karaos teu maghrib hawana benten kan? Benten sareng subuh. Nya, maghrib mah lamun budak ulin ti peuting, beda hawana teh, hawa baung. nya nu ameng ti wengi geura sok budak ulin ti peuting. Sok nu kabayang naon ngadu kaleci nya moal atuh. Pasti hawa-hawa baung Pak. Teh aya energi teh negatif, positif tuh aya. Ya. Bahkan kita ini bisa merasakan energi negatif, energi positif. Bapak akan merasakan seseorang yang membenci atau menyayangi kita meskipun dia tidak mengatakannya. Ya karaos nu teresep ka urang sareng nu nyaah nya karaos. Matak tekedah ngobrol-ngobrolkeun tentang diri pribadi. Bapak Ibu tidak usah membicarakan tentang
Diri pribadi tidak usah. Kenapa kata Ali bin Abi Thalib? Karena orang yang membencimu tidak suka itu, dan orang yang menyayangimu tidak butuh itu. Ya, mun ngobrol, mun ngupdate status, terkadang ngobrolkan pribadi, terkadang naon nu nyaah ka urang teu butuheun, nu ngewa ka urang tersebut. Keur saha atuh teh. Itu saur Ali bin Abi Thalib. Kita bisa merasakan kenapa kita berkunjung ke rumah si A betah di bumi nate. Kenapa berkunjung ke rumah si B betah? Bukan masalah bagus atau jelek rumahnya, tapi masalah nyaman atau tidak nyaman pemilik rumah. Aya nu atoh kaanjangan ku urang teh. Betah di bumina padahal nyuguhan pira naon. Aya nu bumina sae tapi urang datang ka dinya teh dianggap semah ngahesekeun nu boga imah. Tuh kan? Teu betahnya nyage bumina sae. Itu energi, Pak. Dan energi ini dikumpulkan ya di mana-mana supaya manusia mudah bermaksiat. Ingat Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang-orang berzinah di pinggir jalan. Seperti seekor keledai. Para sahabat kan kaget. Maknya jelema bakal jadi siga kitu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu akan terjadi? Kata Nabi, benar itu akan terjadi. Di sisi jalan, jararina, cobi Pak. Ya, mungkin sekarang di Indonesia belum terlihat, tapi di luar negeri sudah ada. Dan nanti itu akan menjadi kebiasaan. Kabayang sisi jalan, ini siga doma, siga kalde, sisi jalan. Nabi menyebatkan sisi jalan. Tuh energinya. Nah, maka ketika Bapak dan Ibu bertawaf, Bapak Ibu sedang melawan energi negatif ini. Kenapa? Karena energi positif terbesar di dunia itu adalah yang dihasilkan dari orang-orang yang tawaf di Baitullah. Sumber energi positif terbesar. Tiap ada masjid ini ada energi positif. Yang terbesar masjid sana. Makanya Nabi ngabibita ka urang sok engal saur Allah dimotivasi 100.000 di ditu mah. Ya, karena akan menyelimuti bumi ini dengan energi positif sehingga kehancuran itu ditunda. Kalau umat Islam berhenti tawaf, ya, energi negatif itu yang akan merajalela sehingga manusia itu lebih mudah bermaksiat daripada taat. Coba tuhnya nyumbang energi tawaf teh. Ya, makanya putarannya pun ditentukan, batasan-batasan ya. Tawaf itu kan ketika umroh saja misalkan tidak boleh tidak boleh ini, tidak ya. Supaya energinya maksimal. Tos tabu genep ya. Nya. Tos tabu genep. Kumaha? Tahu dugikeun ka dhuwur banyak. Ya gitulah pokoknya tentang motivasi tawaf ini Bapak Ibu harus semangat insya Allah. Dan sebagai penutup, bagaimana jawaban respon kami tentang kontroversi salam Yahudi? Jawabannya haram ya. Haram mengucapkan itu. Salam Havenu Shalom Aleichem. Kenapa sih Havenu Shalom Aleichem itu bisa dikumandangkan oleh seorang pimpinan pesantren terkenal gitu ya di Indonesia? Bari salah di macana. Dia mengatakan itu bukan Havenu Shalom Aleichem tapi Avenu Shalom Aleichem. Itunya. Nah, sudah lihat videonya? Avenu Shalom Aleichem. Sanes Avenu Shalom atuh. Avenu mah bapak kami gitu Avenu. Ieu mah sanes Havenu. Havenu teh pami dina bahasa Ibrani mah kami datang membawa kami membawa shalom, keselamatan, perdamaian Aleichem kepada kalian.
Ini salah satu penggalan ayat di kitab Jabur, Mazmur Nabi Daud. Kenapa dikumandangkan? Ini program Israel sekarang, Pak. Israel mengajak dunia untuk melupakan masa lalu. Ya. Pokoknya nu atos we cenah lah. Urang teh tos 100 tahun ya cenah. Pas saya teh kita ka orang Palestina, aya beritana. Ya beritana. Nah, ieu nya si Ruben Rivlin ya, presiden Israel waktu itu kepada Mahmud Abbas, presiden Palestina, mengajak untuk melupakan masa lalu. Kenapa? Karena Israel itu membawa kedamaian. Ah, gitu Pak. Jadi memang program pemerintah ya mah. Ya. Hevenu Shalom Aleichem itu dinyanyikan di mana-mana, di bandara, di lapangan, di acara-acara umum. Jadi kalau Bapak datang ke bandara di Israel, misalkan bandara Tel Aviv, bandara Ben Gurion, itu nanti ada pertunjukan orang nyanyi Hevenu Shalom Aleichem gitu Pak. Jadi brainwash ke masyarakat Israel terutama, juga ke masyarakat dunia menarik simpati. Oh kami ini orang Yahudi Israel Zionis ini membawa perdamaian kok. Nah gitunya. Dan mengajak dunia untuk melupakan penjajahan mereka, pembantaian, pembunuhan. Nah itu program pemerintahnya. Nanti dibantu donasinya. Donasi-donasi ke partai, ke ormas, ke sekolah, universitas, sampai ke pesantren. Nah, biasa kebayangnya ke hartosnya tekenah dijentrekeun ban aya donasi. Ya, yang mana nanti yang menerima donasi itu akan membantu untuk menyebarkan simpati ini, Hevenu Shalom Aleichem. Terusnya, tak itulah gambaran nama. Jadi ada latar belakangnya ini. Nah, bagaimana sekarang pandangan Al-Quran, Bapak Ibu, ini sebagai penutup ya, terakhir asli. Ayat ini terkenal, masyhur, Bapak Ibu sudah sering dengar, tapi jarang tamat dibaca. Bacanya hanya di awal-awal kalimatnya saja, padahal pesan penting itu ada di akhir kalimatnya. Kan Bapak Ibu sering dengar, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum, ya sering dengar. Tidak akan ridho selamanya Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti milah mereka. Toh sedugi kadinya nya. Padahal pesan yang penting itu ada di belakang. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu mengikuti milah mereka? Salam Yahudi, salam Nasrani di masjid deh. Terus tuh di masjid mah tadi ulah bujang tasyabuh, menyerupai agama orang lain. Jual beli saja tidak boleh. Mengumumkan barang hilang saja tidak boleh. Nagih utang saja tidak boleh. Padahal tiga perkara ini bukan sesuatu yang haram kan? Jual beli, nagih utang kan bukan sesuatu yang haram, tapi tidak pantas dilakukan di dalam masjid. Kenapa? Kata Nabi, fa innal masajida lam tubna lihada, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Dulu ada orang yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Nabi mendoakan supaya semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Gitu. Udah kenging. Nah, ayeuna naon disebut nate? Ngucapkeun salam di dalam masjid. Lihat ketika Allah berfirman, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kamu mengikuti agama mereka Muhammad. Kul, katakan kepada mereka. Katakan kepada pihak yang memberi donasi itu. Inna hudallahi huwal huda. Petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk. Kami tidak butuh yang lain. Berarti salam yang diajarkan oleh Allah itu sebenar-benarnya salam. Ya. Petunjuk yang Allah berikan itu sebenar-benar petunjuk, termasuk salamnya. Allah mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, itu sebenar-benar petunjuk.
Kita tidak butuh salam yang lain. Tidak usah. Kan di video itu dikatakan, kata pimpinan pesantren itu, jangan hanya mengucapkan salam Islam, assalamualaikum, tapi juga harus menghargai salam agama lain. Tidak, ya. Cukup. Karena salam yang Allah ajarkan sebenar-benar petunjuk. Perhatikan kalimat yang dicetak warna kuning itu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika kamu Muhammad, kamu mengikuti keinginan mereka. So, ingatnya, wala ini taba'ta ahwa'ahum, jika kamu mengikuti keinginan mereka, donasina ditampi, nya salamna dikumandangkan, aduh, mengikuti keinginan mereka. Apa ancamannya? Ba'daladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu, padahal kamu tahu itu tidak boleh. Malaka minallahi miwaliyin wala nasir, Allah tidak akan lagi jadi penolong dan pembela kamu. Malaka minallahi miwaliyin wala nasir, Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagi kamu lagi. Ini ancaman keras tidak Pak? Keras sekali. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan fihi tahdidun wa wa'idun syadidun. Dalam ayat ini terkandung ancaman dan peringatan yang keras lil ummah, bagi umat Islam. Anitibai taraikal Yahudi wan Nasara, untuk mengikuti tata cara Yahudi dan Nasrani, termasuk salamnya itu. Ba'da ma'amilu, ba'da ma'alimu, setelah apa yang mereka ketahui minal Qur'ani was sunnah, dari Quran dan sunnah. Iya dan billahi min dalik, nauzubillahi min dalik, kata Imam Ibnu Katsir, fa innal khitaba ma'a rasul, sesungguhnya orang yang diajak bicara di ayat ini adalah Rasul, wal amru li ummatihi, tapi perintahnya mencakup seluruh umatnya. Nah, Quran mah gitu Pak. Quran mah meskipun sababun nuzulnya kepada salah satu pihak, tapi makna ayat itu untuk seluruh manusia. Eta kaidah tafsir eta. Salah satu kaidah dalam ilmu tafsir. Naon? Al ibratu bi umumi lafzi wala bi khususi sababi. Ibroh dari satu ayat itu adalah terkandung di dalam keumuman lafadznya. Misalkan ia lafadz Quran teh turuna ka Yahudi, tapi ibroh hukum yang terkandung itu umum, ya, untuk seluruh manusia. Wala bi khususi sabab, bukan khusus untuk kepada siapa sebab ayat ini turun. Jadi jangan mengatakan Bapak, ini kan ayat ini dulu turun kepada Aisyah, ya mah ke Aisyah we. Tidak, ini untuk seluruh perempuan. Ya. Ini ayat turun kepada Raja Najasyi, Nasrani Ortodoks di zaman Nabi. Tidak. Ya, ibroh ayat, hukum ayatnya untuk seluruh Nasrani di setiap zaman. Ayat ini turun kepada orang Yahudi Madinah. Laras sababun nuzul nama. Ya, kejadiannya karena ada orang Yahudi Madinah. Tapi hukum ayat itu untuk seluruh Yahudi di seluruh dunia di setiap zaman. Ini ayat turun kepada sahabat Anu. Betul, tapi ayat kandungannya untuk seluruh umat Islam di setiap zaman. Nah, itu kaidah tafsir. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu salam Yahudi. Bagaimana dengan salam Nasrani? Ternyata Nasrani pun mengucapkan ini, Hebenu Shalom Aleichem, dinyanyikan di gereja-gereja juga. Apa maknanya untuk Nasrani? Ternyata untuk jamaah Kristen, ya, ada penafsiran yang berbeda. Hebenu Shalom Aleichem itu bukan tentang negara Zionis yang membrainwash dunia supaya meyakini, memberikan simpati bahwa mereka membawa kedamaian. Bukan itu. Kalau orang Kristen meyakini Hebenu Shalom Aleichem itu adalah kedatangan Yesus Kristus yang membawa ajaran damai. Hebenu, kami datang membawa shalom, perdamaian, Aleichem kepada kalian. Maksudnya ajaran cinta kasih Kristus. Dan mereka meyakini Nabi Isa Kristus itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, wa naudzubillah. Berarti mau disebut salam Yahudi, kita
membantu keinginan mereka. Dan kita diancam keras oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah tadi. Kalau itu disebut salam Kristen, Nasrani, maka ini ada unsur akidah, ya. Karena mereka menerima kedatangan Yesus Kristus yang dianggap sebagai Tuhan. Tuh, jadi mengucapkan salam Hevenu Shalom Aleichem itu pelanggaran berat, apalagi diucapkan di dalam masjid. Aduh, gitu banyak. Hukumnya haram, bahkan bisa menyeret kepada kemurtadan, ya, kepada kemurtadan. Nah, gitulah Bapak Ibu ya, yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadi motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.